Halo Sobat Matani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Pada video kali ini kita akan sharing bagaimana cara mengolah daun kelor menjadi pupuk untuk tanaman. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng, dan aktifkan notifikasi di HP kalian. Serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam walaupun di lahan yang sempit dengan menggunakan berbagai macam metode. Nah teman-teman, sebenarnya kami juga sudah pernah membahas manfaat dari daun kelor ya. Tetapi di video sebelumnya, kita hanya membahas manfaat daun kelor untuk dijadikan sebagai pakan ikan. Dan pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memanfaatkan daun kelor untuk dijadikan sebagai pupuk untuk tanaman. Dan kita juga akan menyertakan berbagai macam literatur agar teman-teman yang ada di rumah yang sedang menonton video ini semakin yakin untuk berkebun secara organik dimulai dari rumahnya sendiri. Daun kelor merupakan tanaman yang tidak sulit untuk ditemukan ya teman-teman. Dan daun kelor ini bisa kita gunakan sebagai sayuran. Nah, selain bisa dimanfaatkan sebagai sayur, daun kelor juga bisa kita manfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman. Beberapa penelitian mengatakan pupuk organik yang berbahan dasar dari daun kelor itu mengandung hormon yang membantu pertumbuhan tanaman. Nah, hormon ini disebut dengan hormon sitokin. Daun kelor yang masih hijau itu kaya akan unsur nitrogen. Nah, unsur nitrogen ini sangat-sangat diperlukan oleh tanaman ketika fase vegetatif atau fase awal pertumbuhan. Selain unsur nitrogen, daun kelor juga mengandung beberapa unsur hara yang lainnya seperti kalsium, fosfor, magnesium, sulfur, dan lain sebagainya. Nah, di dalam daun kelor juga terkandung protein, karbohidrat, dan juga beberapa vitamin seperti vitamin A, B1, dan juga B2. Nah, hal ini juga sudah pernah kami sampaikan ketika kita melakukan fermentasi pada daun kelor untuk dijadikan pakan untuk lele yang kita pelihara di sistem Budik Damber. Inilah sebabnya daun kelor juga merupakan salah satu harapan kita untuk mengatasi malnutrisi di beberapa negara. Nah, untuk mengolah daun kelor agar bisa kita gunakan sebagai pupuk organik untuk tanaman, seperti biasa kita akan melakukan fermentasi. Jadi, bahan-bahan yang perlu kita siapkan itu antara lain ada air, terus juga ada bioaktivator. Nah, untuk bioaktivator ini kita bisa menggunakan E4 atau mungkin kalian sudah membuat mikroorganisme lokal yang kalian buat sendiri tanpa menggunakan starter. Seperti di video kami sebelumnya, kami sudah mencontohkan tentang bagaimana cara membuat mol dari nasi basi. Dan untuk sumber nutrisi yang akan kita gunakan, kita bisa menggunakan molase, gula merah, ataupun gula pasir. Nah, selanjutnya kita persiapkan 100 gram daun kelor, kemudian airnya kita siapkan 1 liter. Nah, untuk air yang digunakan, sebaiknya kita menggunakan air yang sudah diendapkan ya teman-teman. Untuk penambahan bioaktivator, karena di sini kami menggunakan E4, jadi kita menambahkan E4 sebanyak 1 tutup botol. Nah, bagi kalian yang menggunakan mikroorganisme lokal, kalian bisa menambahkan mikroorganisme lokal sebanyak 100 ml. Nah, untuk sumber nutrisi, di sini kami menggunakan molase. Jadi, kami menambahkan 1 tutup botol molase. Dan jika kalian menggunakan gula merah atau gula pasir, kalian bisa menambahkan sebanyak 10 gram. Daun kelor yang akan kita gunakan di sini adalah daun kelor yang masih fresh ya teman-teman. Jadi pertama kita pisahkan dulu daun dan juga batangnya. Nah, kalau misalnya masih ada batang-batang yang tertinggal dan tercampur daun, itu bisa kita gunakan ya dan tetap bisa kita fermentasi. Nah, setelah itu kita harus mengubah ukuran daun kelor menjadi lebih kecil. Nah, di sini kita menggunakan blender untuk mengubah ukuran daun kelor. Kalau misalnya kalian tidak mau menggunakan blender, kalian bisa menggunakan cara lain untuk memperkecil ukuran dari daun kelor yang akan digunakan. Mungkin kalian bisa menggunakan gunting untuk memotong-motong daun kelor, atau mencacah, atau merobek-robek daunnya sendiri menggunakan tangan. Itu bisa ya teman-teman. Jadi terserah ya bagaimana cara kalian untuk memperkecil ukuran dari daun kelor. Nah, tetap diusahakan agar ukuran daun kelor ini bisa menjadi lebih kecil. Karena ini juga dapat membantu kita ketika memasukkan daun kelor ini ke wadah fermentasi. Selain itu, kita juga bisa mempermudah proses fermentasi. Karena dengan ukuran yang lebih kecil, proses fermentasi akan berjalan lebih optimal. Sehingga diharapkan
unsur-unsur yang kita butuhkan itu bisa terambil lebih optimal. Nah, ketika daun kelor ini sudah siap, barulah kita akan mencampurkan dengan bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi di awal. Nah, setelah tercampur merata, barulah kita masukkan ke dalam wadah fermentasi. Nah, untuk wadah fermentasi itu sendiri, kalian bisa menggunakan ember, galon kecil, ataupun botol yang sudah dimodifikasi seperti yang biasa kami gunakan di sini ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan wadah yang tidak dimodifikasi seperti wadah yang kami gunakan di sini, dalam arti wadah kalian itu tidak ada saluran udaranya, kalian wajib untuk membuka wadah fermentasi kalian. Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ledakan ketika proses fermentasi pembuatan pupuk organik. Nah, cara membuka tutupnya pun tidak diangkat tinggi-tinggi ya teman-teman. Jadi hanya dibuka sedikit hingga terdengar suara angin dari dalam wadah fermentasi. Jika kalian ingin lebih praktis, kalian bisa mengikuti cara kami menggunakan botol yang sudah dimodifikasi. Jadi dengan adanya penambahan selang, nah, gas-gas hasil fermentasi itu bisa dialirkan ke wadah satunya yang sudah diisi dengan air. Yang perlu diperhatikan adalah tutup botol fermentasi. Jadi bagaimana agar tutup botol ini benar-benar tertutup dengan baik. Di sini kami hanya menggunakan isolasi hitam seperti ini teman-teman. Dan kalian bisa menggunakan lem atau yang lainnya agar bisa lebih kuat. Nah, dengan cara seperti itu, kita tidak perlu repot lagi untuk membuka dan menutup tutup botol fermentasi. Dan kita biarkan proses fermentasi berjalan sebagaimana mestinya. Nah, hal lain yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita mengisi wadah fermentasi, sebaiknya tidak diisi secara penuh ya, tapi disisakan sedikit ruang. Nah, ini bertujuan untuk ketika terbentuknya gas ini masih diberikan waktu untuk dapat ditahan oleh wadah dan meminimalkan resiko terjadinya ledakan. Nah, bayangkan saja ketika kita mengisi wadah fermentasi secara penuh, tentu gas yang terbentuk itu akan memenuhi ruang dan resiko terjadinya ledakan itu sangat mungkin terjadi. Jadi, sebaiknya ketika kita melakukan proses fermentasi, wadah yang kita gunakan itu tidak diisi secara penuh. Waktu yang diperlukan selama proses fermentasi daun kelor menjadi pupuk organik itu relatif ya teman-teman. Kami sendiri juga tidak bisa memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses fermentasi. Tetapi yang menjadi kunci fermentasi itu selesai adalah kita bisa mengamati apakah masih ada gelembung atau tidak. Kalaupun misalnya kalian memerlukan patokan waktu, kami merekomendasikan selama 7 hingga 14 hari. Jadi selama range waktu tersebut, kalian bisa mengamati apakah masih ada gelembung-gelembung yang terbentuk atau tidak. Nah, setelah melakukan proses fermentasi, selanjutnya kita melakukan proses penyaringan. Tentu hal ini bertujuan untuk mengambil cairan hasil fermentasi dan kita gunakan sebagai pupuk organik cair. Dan untuk daun kelor yang sudah difermentasi, itu bisa kita manfaatkan sebagai kompos ataupun sebagai pakan ternak. Nah, karena kami di sini memiliki cacing tanah, jadi daun kelor yang sudah difermentasi bisa kita gunakan sebagai pakan ternak
cacing tanah kami di sini. Sebenarnya, ketika kita membuat pupuk organik ataupun mikroorganisme lokal dari bahan-bahan alami, ampas hasil dari fermentasi itu kita tidak perlu buang. Jadi kita bisa manfaatkan sebagai pupuk ataupun sebagai pakan ternak. Untuk cara pengaplikasiannya itu seperti biasa ya. Cairan hasil fermentasi daun kelor itu bisa kita kocor dan juga bisa kita semprot. Nah, untuk pupuk kocor seperti biasa, kita bisa mengambil 30 ml cairan hasil fermentasi dan kita tambahkan ke dalam 1 liter air. Lalu kita kocor ke media tanam sebanyak 100 hingga 200 ml per tanaman. Tetapi ini disesuaikan lagi dengan tanaman yang akan diberikan. Tanaman yang lebih direkomendasikan untuk diberikan pupuk ini adalah tanaman yang masih pada fase vegetatif. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diberikan kepada tanaman yang sudah berada di fase generatif juga ya teman-teman. Pupuk organik ini sebenarnya bisa kita kombinasikan dengan pupuk organik yang lainnya. Seperti misalnya pupuk organik yang berbahan dasar dari bonggol pisang dan juga kulit pisang yang sudah pernah kami sharing. Nah, sebenarnya penggunaan pupuk organik itu sangat bervariasi ya teman-teman. Yang kita sharing di sini hanyalah basic-basic dari pembuatan pupuk organik. Sehingga ketika kita memiliki pupuk organik single, kita bisa mengkombinasikannya dengan pupuk organik single yang lainnya. Nah, kalau misalnya kalian tidak mau repot, kalian bisa menjadikannya satu dan kalian bisa fermentasi secara sekalian. Tapi kalau untuk kami di sini, kami lebih senang membuatnya satu persatu dalam bentuk single, kemudian nanti bisa kita kombinasikan dengan pupuk organik yang lainnya. Nah, untuk pupuk organik yang kita kocor ini, kita bisa aplikasikan 1 minggu sekali. Dan tetap selalu ingat ya, untuk pupuk kocor ini kita kocorkan ke media tanam, bukan ke batang ataupun daun dari tanaman. Nah, untuk pengaplikasian ke batang dan juga daun tanaman, kita bisa menggunakan pupuk semprot. Nah, untuk cara pembuatan pupuk semprot ini, seperti biasa, kita ambil 10 ml pupuk organik cair dari daun kelor, kemudian kita tambahkan 1 liter air, dan kita semprot pada batang dan juga daun. Nah, untuk pengaplikasian dari pupuk organik cair yang disemprot, itu 2 minggu sekali ya teman-teman. Dan menurut beberapa literatur, penggunaan pupuk yang disemprot seperti ini bisa memaksimalkan pertumbuhan tanaman. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, penggunaan pupuk organik ini lebih ramah terhadap lingkungan, terutama terhadap tanah. Penggunaan pupuk organik juga harus diimbangi dengan adanya media tanam yang baik, terus air yang cukup, dan juga sinar matahari yang cukup. Jadi, kalau misalnya ada keluhan, tanaman tidak mau tumbuh atau pertumbuhannya lambat, jadi kita perlu melakukan evaluasi terhadap media tanam, kecukupan air, dan juga kecukupan sinar matahari. Sehingga, apakah penggunaan pupuk kita itu sudah maksimal atau belum? Dan satu lagi, ketika kita berkebun secara organik, itu tidak melulu tentang nutrisi ya. Jadi, dengan berkebun secara organik, kita dapat menjaga tanah dengan jangka waktu yang lebih lama. Tidak hanya berbicara saat ini, tetapi juga nanti ke depannya. Jadi, itu dia tadi bagaimana cara mengolah daun kelor untuk dijadikan sebagai pupuk untuk tanaman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.